nih Kak Sarah ya. Selamat malam Kak Sarah. Terus kita panggil lagi ada Kak Arla Ailani sebagai Thea. Yes, selamat malam Kak Arla. Waduh, sampai nangis loh saya. Nangis karena tadi hampir hilang ya. Terus kita perkenalkan lagi. Kalau di Trenggalek namanya Bu Rete kalau kisah nyatanya ya. Tapi ini beda. Kak Lara Sardi sebagai Rara. Waduh, selamat malam Kak. Ciluk Badala pakai gitu ya. Pakai Ciluk Badala. Dan tentu salah satu ibu tim penggerak PKK kita ya. Kita perkenalkan juga Ibu Novita Hardini sebagai guru BP. Selamat malam Bu Novita. Duduknya di sana ya. Memang fasenya itu tidak hanya dalam 1,5 jam seperti di film ya. Perjalanannya itu panjang sekali. Ada fase di mana aku benar-benar di titik bawah. Rasanya belum berdamai dengan keadaan. Namun ketika sudah bertemu dengan titik terang dan aku berdamai dengan keadaan, alhamdulillah ya aku seperti saat ini baik-baik saja. Kita hidup berdampingan. Walaupun percaya nggak percaya, pada akhirnya ya saya harus percaya bahwa itu ada dan itu nyata. Saya Chandra dari Tribun News. Mungkin tanya ke Kes ya, terutama ke Mbak Sarah yang memerankan sebagai Ayu ini kan banyak menggunakan bahasa, bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, mungkin ada tantangan tersendiri. Lalu selama syuting di Trenggalek mungkin ada kesan tersendiri dari Trenggalek. Apakah dari pemandangannya ataukah mungkin dari kulinernya selama ambil gambar di Trenggalek? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, tadi yang pertama bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa sih aku memang aslinya kan orang Surabaya. Jadi untuk adaptasi dengan dialeknya Trenggalek sendiri alhamdulillah bisa. Dan untuk kesan pertamanya ke Trenggalek tuh aku senang banget, hawanya adem, beda banget sama Surabaya. Surabaya puan nasional tuh bilang kuat kalau. Dan yang lainnya adalah wisata alamnya sih aku seneng banget, kayak di pantai Mutiara, di Watu Kandang juga bagus banget. Terus kita sempat kulineran juga. Aku lupa kulineran apa ya kita ya. Iya benar, ikan bakar. Terus habis itu makan durian, sampai mabok durian ya. Banyak banget. Terus juga aku senang banget dengan keramahan ramah-tamahan dari warga Trenggalek. Terima kasih sudah disambut dengan sangat hangat dan baik. Jadi Sarah dan teman-teman di sini, teman Kes di sini merasa sangat-sangat bahagia, dan ini adalah kenangan yang nggak akan bisa kita lupakan. Kalau dari aku sih, aku juga kurang lebih sama kayak Sarah. Kayak aku tuh, apalagi dengan duriannya ya, aku tuh sebenarnya tuh dasarnya tuh biasanya nggak suka durian. Sampai aku nyampe ke Trenggalek dan aku coba durian di Trenggalek dan ternyata suka banget, dan sampai sekarang aku jadi ketagihan makan durian, tapi tidak ada yang bisa ngalahin durian di Trenggalek. Makanya aku sangat bahagia kembali hari ini ke Trenggalek. Semoga nanti ada kesempatan, ada waktu ya, tipis-tipis promo buat makan duriannya. Baik. Kalau bahasa gimana Kak? Kalau bahasa Kak? Kalau buat aku secara karakter aku itu backgroundnya bukan dari background karakter aku tuh dari kota, dari Jakarta. Jadi tidak ada keperluan buat menggunakan bahasa Jawa ataupun dialek Jawa. Walaupun ini sudah menjadi diskusi di saat ini. Dan setelah sutradara Om Satrisa bilang kayak enggak, kamu emang backgroundnya itu dari kota, jadi tidak ada keperluan buat menggunakan bahasa Jawa. Jadi emang aku tidak ada kesulitan di situ sih. Aku pernah satu pagi waktu kita lagi break, aku jalan dari hotel ke alun-alun, jalan kaki, jalan pagi, sengaja. Enggak capek? Enggak dong. Kan hotelnya dekat. Hotelnya dekat dan juga cuacanya benar kata Zara, sejuk gitu. Alun-alun loh ya. Alun jalan kaki. Keren banget. Jalan kaki di sana, terus jajan, terus makan apa ya, ketan susu gitu-gitu. Aku jadi sarapan di sana, terus aku suka cilok kan. Di sini tuh cilok sini tuh beda sama Jakarta, terus beda. Enak sama ada Kak?
Oh enakan sini, siap. Daerah sini terus durian juga hampir setiap hari kita disuguhi gitu, jadi kita happy banget. Dan durian sini juga rasanya pulen gitu kayaknya, jadi kayak setiap hari tuh selalu di welcome lah si durian gitu. Terima kasih ya Bun. Nah ini mungkin ada Bahasa jawaban. mungkin bahasa gimana? Bahasanya betul. Kalau untuk Rara sendiri, aku kebetulan mamiku itu memang orang Surabaya juga, seperti Sarah gitu. Jadi aku terbiasa dengan mendengar aja sih, mendengar dia kalau ngobrol ke kakak-kakaknya masih pakai bahasa Jawa, lebih ke Surabaya tapi gitu. Jadi itu yang aku ambil. Kalau aku mungkin tantangannya disuruh galak kan, guru BK-nya disuruh galak tapi nggak ada referensi. Kalau Sarah ada referensi Ayu, jadi ditanya-tanya tentang pendalaman karakter bisa. Si Laras juga ada Rara, kemudian Thea lebih muda ya dari kota. Nah aku ini guru BK, siapa yang dicontoh pokoknya suruh galak aja. Ini kan di luar dari kebiasaan saya sebagai bunda ya, bunda ibunya masyarakat yang lebih spesifik menjadi guru BK yang harus galak, itu tantangannya. Ini kan termasuk film biopik ya, yang mengangkat kearifan lokal di dalam sebuah film. Dan ini menjadi film perdananya Kabupaten Trenggalek. Ini off the record aja bahwa saat ini kita sedang pembuatan film yang kedua dari Kabupaten Trenggalek. Genrenya juga ya nggak bisa saya bicarakan di sini, tapi ini menjadi momentum bahwa ketika kita ingin bercerita melalui sebuah karya itu menjadi seni yang sangat indah sekali, sangat mahal sekali, yang saya harap pesannya bisa nyampe ke masyarakat. Sebenarnya bukan hanya kearifan lokalnya aja yang kita bisa pamerkan ya, mulai dari desa Pandean, kemudian mulai dari Watu Kandang, mulai dari bahasanya sampai budayanya. Kita kan biasa memang setiap setahun sekali ada ritual kan memang di Kabupaten Trenggalek. Nah itu tadi diceritakan di dalam film Sinden Gaib. Tapi juga di dalam film ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa menjaga tata krama di semua tempat itu sangat penting sekali. Mungkin bukan kitanya yang kena dampaknya, tapi mungkin bisa orang lain dan dampaknya ternyata bisa panjang. Nah ini yang kami dari pemerintah Kabupaten Trenggalek berterima kasih kepada Star Vision, juga kepada semua cast yang terlibat, seluruh panitia yang terlibat, karena sudah melakukan yang terbaik dari yang mereka selalu lakukan, dan akhirnya kerasa banget energinya di dalam film ini. Ada harunya, kemudian energi tragisnya itu ada. Bahkan ini sebuah tragedi yang tidak hanya terjadi 2010, sampai hari ini Mbak Ayu juga masih bersahabat dengan Sarinah di dalam tubuhnya gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Untuk pengalaman bisnis sendiri sih alhamdulillah tidak ada ya. Tapi ya namanya juga kalau proses syuting film horor tuh pasti ada-ada saja kejadian yang mungkin di luar kendali gitu. Mungkin pada saat ini aja sih kayak lagi di suatu lokasi kayak di kuburan keramat itu ya, itu beberapa cast dan juga kru bukan sering bahkan kayak dikit-dikit jatuh, tiba-tiba jatuh gitu. Oh angker ya? Kuburan iya. Oh pantas aku kenceng banget di sini. Oh pantas pada saat itu juga melihat daun yang bergoyang-goyang dengan sendirinya gitu. Dan aku sama Angga juga sempat kita kebentur ya tangannya luka, terus dia punggungnya cedera, terus aku di paha sini lebam banget, terus si Laras juga sempat dia kepleset sampai kakinya sampai pincang, dia kasihan nggak bisa jalan dia sampai panggil ini ya fisioterapi biar bisa syuting. Jadi alhamdulillah lancar sih, nggak ada yang kejadian yang gimana. Terima kasih pertanyaannya. Siap. Mungkin Katia menambahkan? Cuma itu aja sama? Iya, mungkin pengalamannya malah waktu press conference kemarin ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di YouTube atau di TikTok, ada energi yang itu nggak bisa dibuat-buat. Kita semua cast, kita semua yang ada di depan itu tiba-tiba punya energi rasa sedih yang sama. Bahkan salah satu dari cast Mbak Yeyen, ya benar ya, Mbak Yeyen itu nggak bisa ngomong, tadi yang ngomong tiba-tiba suaranya hilang gitu. Nah itu termasuk salah satu kejadian mistis yang kita nggak bisa berkata-kata alasannya kenapa.